Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Gerakan Lumbung Hidup Aisyah PRA Kebonsari Sukun Malang, Urban Farming and Fishery atau Nila dan Lele, binaan Majelis Ekonomi PRA Kebonsari Sukun Malang, mempunyai visi dan misi. Misi kami yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan potensi SDA dan SDM yang ada. Visi kami yang kedua, mengembangkan potensi SDA dan SDM warga perkotaan. Visi kami yang ketiga, menjaga ekosistem dan lingkungan hidup dari pencemaran. Kemudian misi dari Majelis Ekonomi Kebonsari Sukun Malang mempunyai misi yaitu pertama, memanfaatkan potensi lingkungan sungai dan lahan sempit warga agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Yang kedua, mencukupi kebutuhan gizi warga sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan pangan yang diolah sendiri. Yang keempat, mencegah kekurangan gizi atau stunting. Inilah visi dan misi Majelis Ekonomi PRA Kebonsari Sukun Malang. Untuk itu kami mohon dukungannya dan doanya. Semoga kami dalam mengikuti lomba GLHA 2024 bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat dan penuh tantangan, kita mungkin sering merasa jauh dari alam dan sumber pangan alami. Namun sebenarnya kita bisa menciptakan lahan hijau produktif, bahkan kolam ikan yang sangat bermanfaat. Urban farming dan urban fishery adalah sebuah konsep yang memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan untuk bertani dan beternak ikan, menyediakan pangan segar dan sehat di sekitar kita. Kali ini, Ibu-Ibu Aisyah sebagai motor penggerak urban farming dan urban fishery yang bisa menjadi solusi yang tak hanya memenuhi kebutuhan pangan, namun juga memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas. Mari kita lihat bersama bagaimana aktivitas sederhana ini bisa berdampak besar bagi kesehatan lingkungan dan tentunya ekonomi keluarga. Aisyah Kebonsari berusaha untuk memberikan inspirasi untuk memulai perubahan dari lingkungan sekitar kita. Di tengah tantangan ekonomi perkotaan, warga membutuhkan solusi usaha yang mudah dijalankan, bahkan di ruang yang terbatas. Contohnya di kediaman Bapak Sasmito berikut ini, lahan dan pekarangan disulap menjadi kegiatan budidaya ikan lele dan nila. Budidaya ikan lele dan nila ini diletakkan di bekas Blumbang, yaitu sebuah tempat penampungan air yang langsung dialiri oleh sungai di sampingnya. Menarik untuk dicoba bagi yang memiliki lahan di samping sungai. Untuk kolam buatan ini dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila. Beberapa alasan beliau memilih dua ikan lele dan ikan nila tersebut adalah karena mudah perawatannya, masa panen yang tidak lama, serta memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena produknya bisa dibuat untuk abon lele dan lain sebagainya. Kemudian mengandung nilai banyak gizi, dan isu yang paling sering diangkat saat ini adalah mencegah stunting. Karena kandungan omega 3-nya sangat tinggi dan sangat baik untuk tumbuh kembang dan kecerdasan otak anak. Pemenuhan kebutuhan gizi warga setempat sangat dibutuhkan.
Komoditas unggulan dalam urban fishery berikutnya adalah ikan nila, sebagaimana yang aktif dijalankan oleh Ibu Fatin beserta warga sekitar dalam setahun terakhir ini. Dengan memanfaatkan sungai di depan rumah beliau, secara tidak langsung warga sekitar turut menjaga ekosistem dan habitat ikan dari adanya pencemaran dan limbah rumah tangga. Kali ini kita akan menengok langsung proses pembibitan ikan nila merah untuk bibit. Kita beli pada tengkulak dengan harga Rp300 per ekor. Untuk kolam dengan ukuran 15 kali 1,5 meter dibutuhkan setidaknya 1.000 ekor ikan rata-rata dengan 6 bulan masa panen dan mencapai 70-100 kilo di tiap panen. Di sekitar kolam ini, kita juga mengupayakan pemanfaatan lahan terbatas dengan menanam sayuran dan toga. Tak lupa bagi yang ingin memanjakan kaki dengan pijatan refleksi yang tidak hanya memperlancar sirkulasi darah dan juga menambah estetika kolam. Aneka komoditas rempah dan pohon buah juga dijumpai di sekitar kolam ikan nila ini, seperti pohon sirsak yang lebat berbuah, dan lahan terbatas ini juga dihasilkan produk olahan jus sirsak yang kaya manfaatnya. Inilah hasil buah olahan kami, buah sirsat yang bisa menjadi minuman sirsat dari Majelis Ekonomi Kebon Sari, Sukun, Malang. Kegiatan urban farming yang dipelopori oleh Ibu-Ibu Aisyah Ranting Kebon Sari Malang ini juga diamini oleh beberapa warga sebagai sebuah gagasan yang diyakini bisa memenuhi kebutuhan gizi warga setempat pada khususnya, dan tentunya bisa menginspirasi daerah perkotaan lainnya pada umumnya. Ada beberapa aneka buah, mangga, alpukat, duren, belimbing wolo, srikaya, jeruk, pisang, terong, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aneka toga juga ada daun salam, daun ginseng, bunga talang, pandan, tanaman bumbu seperti tomat, cabai, serai, dan lain sebagainya. Bahkan di sela-sela lahan terbatas, tak jarang para warga budidaya bebek, mentok, ataupun ayam sebagai sumber protein hewani lainnya. Urban farming bukan hanya tentang menanam sayuran atau buah-buahan. Urban fishery juga bukan hanya tentang budidaya ikan atau bahkan ternak lainnya. Karena ini adalah langkah nyata menuju kemandirian, ketahanan pangan, penghematan biaya, dan tentunya peningkatan kualitas hidup di lingkungan kota. Dengan melibatkan peran para Sri Kandi Aisyah dan warga sekitar. Karena setiap langkah menuju perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan, dan mari kita terus tumbuh bersama untuk masa depan yang lebih baik. Ibu-Ibu Aisyah Ranting Kebon Sari Malang sebagai motor penggerak urban farming and fishery. Kita menak yang kita makan, kita makan yang kita ternak. Ibu-Ibu Aisyah tangguh, mandiri, dan berdaya guna. Yes!